Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi bersama saya. Jadi di kolom komentar ada yang berkomentar begini, Bang, tolong kasih tahu gimana caranya ngedit kalau misalkan FDO-nya mau dirubah. Jadi kan FDO itu kemungkinannya cuma dua. Kalau gak faktur penjualan ya nota retur. Nah, kalau ternyata memang jumlahnya itu tidak sesuai dengan yang ada di faktur, entah itu kelebihan ataupun kekurangan, maka solusinya adalah dirubah. Apabila jumlah barang itu lebih sedikit dari jumlah angka yang ada di faktur, maka ya tinggal dicoret saja. Misalkan asalnya jumlahnya 2, ternyata yang diterima ataupun yang ada fisiknya cuma 1, ya tinggal diedit saja, dirubah 1, kemudian simpan draft. Yang jadi masalah adalah ketika jumlahnya lebih besar. Maka ketika jumlahnya lebih besar, misalkan di faktur itu 2, ternyata fisik yang terjual ke toko, ataupun jika itu bentuknya nota retur, fisik BS-nya itu 3, awalnya 2 jadi 3. Maka solusinya adalah harus dibuatkan SO baru, baik itu SO penjualan ataupun SO retur. Kita buat kembali SO baru, entah itu SO kekurangan dari jumlah barang tersebut ataupun dibuat dari awal. Jadi kalau misalkan awalnya jumlahnya ada 15 item, maka dibuat 15 item dengan quantity yang sesuai terupdate atau jumlah yang lebih besar tadi. Nah, apabila SO-nya telah disimpan dan dilaksanakan, kemudian SO itu copy dan kemudian paste ke nomor DO yang tadi. Kemudian setelah itu simpan, maka jumlahnya akan sama. Nah, teman-teman, contohnya kayak ini nih. Di sini kan ada nota retur nih. Di sini kan ada 5 item, tapi ternyata setelah dicek, fisik BS-nya itu cuma ada 4 item. Jadi di sini orbinya itu dihapus. Nah, kalau ada dihapus kayak gini artinya kan dikurangi dari jumlah awal. Maka kita tinggal pergi saja ke menu penjualan dan distribusi, canvassing delivery order, kemudian delivery order. Lalu selanjutnya kita panggil nomor ini. Nah, kalau nota retur itu kan ada R-nya ya. Kalau faktur biasa itu nomor aja semua. Tapi karena ini adalah nota retur atau nota BS, maka di awal angkanya di sini sebelum 0 ini ada huruf R-nya. Kita panggil ya dengan nomor yang sama. Di sini kita taruh R, kemudian kita panggil nomornya 4980. Nah, karena tadi ORB satunya ini dikurangi dari jumlah awal, ya kita kurangi aja di sini. Setelah dikurangi ya kita simpan draft ya. Awas ini jangan sampai dilaksanakan ya, karena takutnya ada perubahan lagi. Ya kita simpan draft dan tersimpan. Kemudian bagaimana seandainya kalau misalkan jumlah ini lebih besar, yang tadinya di sininya ada 5 item ternyata jadi 6 item misalkan, ataupun itemnya tetap sama 5 item, cuma jumlahnya yang asalnya 18 jadi 20, yang asalnya ORBS 1 karton jadi 5 karton. Nah, solusinya seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman, masih di menu yang tadi penjualan dan distribusi, kita pilih taking order dan sales order. Biasa kita tab, kita masukkan nama tokonya sesuai toko yang mau kita ganti jumlahnya ya. Misalkan toko Ujang, tanggalnya per hari ini misalkan. Jadi tanggalnya itu kan kalau di saya 24 hari ya. Jadi kalau kita mau realisasikan hari ini berarti tanggalnya harus sama. Tanggal ini sama tanggal ini harus sama hari ini. Kemudian kita rubah ininya, kalau penjualan kirim ya, kalau retur tarik ya. Di sini nama salesnya, kemudian kita input lagi sebanyak 5 item seperti halnya ini. Kemudian setelah 5 item ini ya kita sesuaikan jumlahnya. Setelah itu kita simpan, laksanakan simpan. Setelah tersimpan kita copy ini, lalu kita pergi ke DO yang ingin kita ganti tadi ya. Jadi caranya seperti ini, kita hapus yang SO ini karena ini adalah nomor SO ya. Kita ganti dengan yang baru. Pak, maka dia nanti akan berubah. Setelah itu kita simpan dan selesai. Jadi secara garis besar rumusnya cuma 2. Yang pertama, kalau jumlahnya lebih sedikit dari jumlah yang ada di faktur ya kita tinggal coret saja atau kita kurangi. Tapi kalau jumlahnya lebih besar, maka solusinya adalah kita harus membuat SO baru lagi. Kemudian SO baru itu kita laksanakan dan kita tempelkan di DO yang sudah ada tadi. Dan SO yang ada di DO yang ingin kita rubah tadi, kita hapus dan ganti dengan SO yang baru. Kemudian apabila ternyata SO-nya tidak bisa dibuat baru, seperti halnya kalau di tempat saya ada namanya Tokopedia ya. Kalau SO mitra Tokopedia itu nggak bisa dibuat secara manual, itu murni harus inputan dari pihak toko, nggak bisa dibuat oleh tim admin. Maka solusinya adalah ya kita harus bertransaksi sesuai yang tertera di faktur. Kalaupun ada tambahan, isi tokonya suruh input kembali SO-nya di HP-nya masing-masing. Adapun jika SO-nya bisa dibuat secara manual, seperti halnya di tempat saya kerja ini, kita tinggal buat saja dan kita tempelkan di DO yang ingin dirubah SO-nya tadi. Namun apabila tidak bisa dibuat secara manual, seperti halnya di mitra Tokopedia, maka yang harus kita lakukan adalah kita kontak tokonya dan suruh untuk menginput sesuai kekurangan jumlah barang yang diminta. Barangkali itu aja sih tips singkat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.